Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kalian tetap sehat, semangat, dan bahagia ya. Kali ini bersama Yesi dan Mawan, kita akan belajar bersama di materi kelas 11 yang kedua, yakni teks eksplanasi. Sebelumnya, kita sudah membahas tentang teks prosedur, yakni langkah-langkah, petunjuk, atau tata cara melakukan sesuatu. Kali ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi dan mengapa kita harus mempelajari teks eksplanasi. Untuk lebih mempermudah memahami dan mengingat teks eksplanasi, yuk kita belajar bersama-sama. Baiklah anak-anak, apakah kalian pernah mendengar kata explain dalam bahasa Inggris? Explain yang artinya adalah menjelaskan, atau explanation yang artinya adalah penjelasan. Jadi, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, teks eksplanasi adalah teks yang isinya menjelaskan terjadinya suatu proses peristiwa atau fenomena. Di dalamnya juga terdapat pernyataan yang menjadi sebab akibat yang menjelaskan timbulnya fenomena tersebut bisa terjadi. Fenomena apa yang dimaksud dalam pengertian tersebut? Ya, tentunya fenomena yang biasa kita temukan di dalam kehidupan sehari-hari. Ada fenomena alam dan fenomena sosial. Seperti yang kita ketahui, fenomena yang terjadi di kehidupan sehari-hari yaitu ada fenomena alam dan sosial. Fenomena alam contohnya hujan, banjir, pelangi, dan lain-lain. Sedangkan fenomena sosial contohnya aksi solidaritas, bullying atau perundungan, kemiskinan, dan lain-lain. Dan inilah contoh fenomena alam dan sosial. Fenomena alam gunung meletus dan fenomena sosial kemiskinan. Selanjutnya, inilah ciri-ciri teks eksplanasi. Selanjutnya, struktur teks eksplanasi. Yang pertama, pernyataan umum. Dalam pernyataan umum, yaitu memuat tentang topik yang akan dijelaskan. Yang kedua, sebab akibat. Dalam sebab akibat, menjelaskan tentang detail penjelasan suatu terjadinya peristiwa dari awal sampai akhir. Setelah itu, interpretasi, berupa kesimpulan dari topik yang dibahas. Dalam penyusunan teks eksplanasi, kita juga harus memperhatikan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Poin pertama, pembahasan topik jauh lebih fokus pada hal-hal bersifat umum atau generik, bukan partisipan manusia. Contohnya, gempa bumi, gunung meletus, banjir, tsunami, dan lain-lain. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi yang kedua yaitu menggunakan istilah-istilah ilmiah, di mana dalam penyusunan teks eksplanasi yaitu ada penjabaran peristiwa-peristiwa yang ilmiah, sehingga harus memuat istilah-istilah ilmiah. Contohnya, dalam gempa bumi terdapat kata istilah skala. Misalnya dalam fenomena gempa bumi, kita sering mendengar atau membaca ada istilah skala liter. Poin ketiga untuk kaidah kebahasaan teks eksplanasi yaitu menggunakan kalimat pasif. Contohnya menggunakan awalan di, ter, an. Poin selanjutnya adalah penggunaan verba material, yaitu verba kata kerja. Kata kerja yaitu kata yang sedang melakukan pekerjaan atau melakukan tindakan fisik. Contohnya memotong, menyapu, memukul, mencubit, dan lain-lain. Kemudian, poin yang terakhir yaitu penggunaan kata konjungsi. Konjungsi yang digunakan dalam kaidah kebahasaan teks eksplanasi yaitu konjungsi kausal dan waktu. Contohnya sebelum, pertama, kemudian, jika, dan sehingga. Baiklah anak-anak, mungkin itu yang bisa Ibu paparkan dalam pembahasan teks eksplanasi. Apabila ada kesalahan, mohon maaf dan silahkan kalian tulis dalam komentar mengenai teks eksplanasi ini. Sekian pemaparan video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.